Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Kartika. Saya dari Prodi Pendidikan IPS. Saya akan menjelaskan materi tentang strategi belajar mengajar. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran dan pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya umum. Terdapat dua jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Maksudnya itu, siswa menggali atau mencari sendiri pengetahuan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Maksudnya, guru memegang peran sebagai pengajar yang memberikan pengetahuan kepada siswanya. Sedangkan, siswa berperan sebagai penerima informasi yang pasif dan guru memegang kendali dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada strategi. Strategi dalam pembelajaran maksudnya itu perencanaan tentang rangkaian kegiatan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terdapat dua strategi dalam pembelajaran. Yang pertama, exposition discovery learning. Maksudnya yaitu siswa mencari dan menemukan materi pelajaran sendiri melalui berbagai aktivitas. Guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing siswa dalam pembelajaran, namun tidak sebagai penyampai informasi. Yang kedua, group individual learning. Maksudnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk melakukan kolaborasi dan berbagai pengetahuan, namun juga memiliki kesempatan untuk bekerja secara individu dan memperdalam pemahaman pribadi mereka mengenai materi pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Maksudnya, cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, seorang guru menyampaikan materi yang diajarkan secara langsung kepada siswanya. Nah, ini merupakan contoh dari metode ceramah. Yang keempat ada teknik pembelajaran. Maksudnya, cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Yang kelima ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang bersifat individu. Contohnya, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah. Nah, tetapi akan berbeda dalam taktik yang digunakannya. Masing-masing guru memiliki kekhasannya. Model pembelajaran. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai sebuah kerangka yang melukiskan prosedur yang sistematis dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajarannya. Materi yang kedua yaitu discovery learning. Yang dimaksud discovery learning yaitu merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proses belajar siswa secara aktif, mencari dan menemukan sendiri melalui pengalaman langsung. Sintak discovery learning. Yang pertama ada stimulasi awal. Maksudnya, guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan peserta didik. Contoh dari stimulasi awal dalam discovery learning bisa berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka atau eksperimen sederhana yang merangsang minat siswa, seperti mengamati fenomena alam atau memperlihatkan benda-benda yang menarik. Yang kedua, eksplorasi mandiri. Maksudnya, siswa diminta untuk menggali informasi sendiri melalui berbagai sumber seperti buku, artikel, video, dan lainnya. Siswa juga harus mencari sendiri jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru. Contohnya, dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian kecil atau tugas-tugas proyek yang memungkinkan siswa untuk mencari informasi sendiri. Yang ketiga ada penemuan. Siswa menemukan sendiri jawaban yang diberikan guru melalui proses analisis yang mereka dapatkan. Contohnya, siswa menemukan cara baru untuk memecahkan masalah yang guru berikan dan menyelesaikannya dengan pendekatan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Yang terakhir ada pemantapan konsep.
Guru memantapkan konsep yang telah ditemukan oleh siswa melalui diskusi dan analisis. Guru membantu siswa untuk menggeneralisasi pengetahuan yang mereka dapatkan dan memantapkan konsep yang telah ditemukan. Contoh dari discovery learning, misalnya guru memberikan tugas kepada siswa untuk menemukan dan memahami konsep ekonomi melalui video dan membiarkan mereka mencari sendiri cara untuk menemukannya. Materi yang ketiga yaitu inquiry learning. Yang dimaksud dengan inquiry learning yaitu siswa berperan aktif dalam mencari jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan, melakukan penyelidikan serta penelitian secara mandiri. Sintak inquiry learning. 1. Pernyataan awal. Siswa mengajukan pertanyaan atau menerima pertanyaan-pertanyaan dari guru. Yang kedua, ada penelitian. Siswa melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya, guru bertanya tentang apa itu faktor penyimpangan sosial, lalu siswa melakukan penelitian tentang pertanyaan tersebut. Yang ketiga, ada analisis. Siswa menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk menarik atau mendapatkan kesimpulan. Contohnya, dari penelitian yang tadi kan, lalu mereka menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulannya. Yang keempat, ada penyampaian hasil. Siswa berbagi temuan atau jawaban mereka dengan kelompok atau teman kelasnya. Misalnya, dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, otomatis siswa itu kan sudah mendapatkan hasilnya tersebut. Lalu siswa menyampaikan hasilnya kepada kelompok atau teman kelasnya. Contoh dari inquiry learning, misalnya guru meminta siswa untuk menyusun pertanyaan tentang faktor penyimpangan sosial. Kemudian siswa tersebut melakukan penelitian mereka sendiri. Setelah itu, mereka menyajikan hasil penelitian mereka kepada kelas dan mendiskusikan hasilnya bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu materi tentang cooperative learning. Cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran yang menerapkan pembagian kelompok kecil dalam melaksanakan pembelajaran. Maksudnya, siswa belajar dan bekerja dalam kelompok secara kolaboratif. Selanjutnya ada sintak cooperative learning. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Maksudnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memberikan motivasi kepada siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu menyajikan informasi. Maksudnya, guru menyajikan informasi yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Informasi dapat disampaikan melalui berbagai media seperti ceramah. Yang ketiga yaitu mengorganisasi siswa ke dalam kelompok belajar. Maksudnya, guru dapat membentuk kelompok belajar secara acak, berdasarkan minat atau berdasarkan kemampuan. Yang keempat ada membimbing kelompok bekerja dan belajar. Maksudnya, guru memberikan panduan dan arahan kepada siswa tentang cara bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima yaitu evaluasi. Maksudnya, guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa, baik secara individu maupun kelompok. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti kuis dan presentasi. Yang keenam yaitu memberikan penghargaan. Guru memberikan penghargaan kepada siswa atas partisipasi mereka dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara individu maupun kelompok. Penghargaan tersebut berupa pujian, hadiah, atau prestasi siswa. Contoh cooperative learning yaitu misalnya dalam topik sejarah, siswa dapat menggunakan metode group investigation untuk menyelidiki peristiwa tertentu dari berbagai sudut pandang. Kemudian, mereka bisa menerapkan metode round robin untuk berbagi temuan mereka secara bergantian di antara anggota kelompok. Setelah itu, untuk merangsang diskusi yang lebih dalam, mereka bisa membentuk learning circle untuk berbagi pendapat dan mengeksplorasi dampak dari peristiwa tersebut secara lebih mendalam. Jadi, perbedaannya yaitu model pembelajaran merupakan struktur umum atau kerangka yang menggambarkan bagaimana pembelajaran diorganisir, seperti model pembelajaran berbasis masalah atau model pembelajaran berbasis proyek. Approach atau pendekatan.
pendekatan umum yang mendasari proses pembelajaran seperti pendekatan konstruktivis atau pendekatan behavioristik. Metode pembelajaran merupakan strategi konkret yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, seperti ceramah, diskusi kelompok, atau penugasan proyek. Teknik, tindakan spesifik atau cara untuk menerapkan metode pembelajaran, seperti penggunaan media, pengaturan kelas, atau penggunaan pertanyaan pembuka. Taktik merupakan langkah-langkah atau tindakan spesifik yang digunakan dalam implementasi metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Discovery learning merupakan pendekatan di mana siswa memimpin proses pembelajaran mereka sendiri melalui eksplorasi dan penemuan. Inquiry learning merupakan proses di mana siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui proses bertanya, menyelidiki, dan mengeksplorasi. Cooperative learning merupakan metode di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan kolaborasi antara siswa untuk meningkatkan pemahaman dan interaksi sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.